Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Eklesia Bikrof maupun jemaat non-eklesia. Kita boleh berjumpa kembali dalam acara online service pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti dilawat Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, sekalipun kita tidak bertemu, tetapi kami semua boleh berkumpul lewat ibadah online. Saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Apapun permasalahan kita pagi hari ini, biarlah kita terus mengingat akan kebaikan Tuhan, akan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Apapun yang sedang kita alami, terus berpegang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Filipi 4 ayatnya yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Untuk itu pagi hari ini, dimanapun kita boleh berada, kita mau bersukacita. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Tuhan yang dapat menembus setiap keadaan. Bahkan Engkau Tuhan yang melawat setiap kami, baik kami yang ada di Sydney maupun yang ada di Indonesia ataupun di tempat-tempat lain. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Lewat ibadah online ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan iman percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan
agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Yesus Engkau baik Tuhan. Kiara mata kara lala masih kiara lala masih kiara bala bala masih Yesus. Sungguh besar setiamu ya Tuhan, nyata di hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Ku yakin saat berfirman, ku menang
saat kau berpindah, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, aku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, di Tuhan tak ada yang mustahil. Di Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus, kami percaya akan Engkau Tuhan. Haleluya, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, kasih setia-Mu melimpah Tuhan. Hiara mata karalala masikiana, hiara mata karalala masirie. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, kami bawa korban syukur kami. Haleluya Yesus, haleluya. Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Saya percaya pagi ini semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan sukacita. Saya percaya kelihatan semuanya segar, setelah mandi sudah fresh, sudah tampil rapi, dengan rambutnya sudah cukup rapi. Seperti saya baru potong rambut saudaraku, haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita bersyukur kita bisa beribadah kembali dalam tempat yang walaupun tempat bersama-sama tidak dalam gedung gereja, tapi saya yakin kalau hati kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Saudara, amin, katakan amin. Saya percaya bahwa setiap kita senang dengan pujian.
Kalau saudara waktu saya memuji saudara, pasti saudara senang, bukan? Dan saya percaya bahwa saudara setuju dengan saya bahwa pujian itu adalah baik. Nah, pagi hari ini Tuhan tahu dalam hati saya bahwa akan mengajarkan kepada setiap kita, membagikan kepada setiap kita, apa itu memuji Tuhan dengan benar. Memuji Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu bersama-sama. Kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami untuk belajar dengan Engkau Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, ajari kami untuk kami bisa memuji Engkau Tuhan dan Engkau disenangkan dengan pujian-pujian kami. Help us Holy Spirit this morning as we invite you Holy Spirit to lead us and guide us. Help me Lord to share your precious words sehingga kami semua boleh dijamah, boleh diberkati olehnya. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Pagi hari ini saya akan membagikan kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-103. Pesan saya ini akan diambil dari Mazmur 103 ayat pertama sampai yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama sampai kelima. Kita akan walk through together. Kita akan sama-sama belajar ayat demi ayat. Dan saya percaya Tuhan akan mengajari setiap kita waktu kita benar-benar punya hati untuk belajar pagi hari ini. Mari kita buka bersama. Ayat yang pertama kita baca. Saya akan bacakan, saudara bisa baca juga di rumah bersama-sama. Karena ingat, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oke, ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah Mazmur dari Daud, saudaraku. Kalau saudara baca kata pujilah Tuhan, hai jiwaku, kepada siapakah Daud berbicara? Betul. Daud berbicara kepada jiwanya sendiri. Dia berkata kepada jiwanya sendiri, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Lalu waktu saya baca ini, kenapa kira-kira Daud berbicara kepada dirinya sendiri, saudaraku? Karena dia melihat jiwanya, dirinya sendiri, kurang memuji Tuhan. Saudara, kita seringkali suka berdialog dengan diri kita sendiri. Waktu kita takut, kita bilang sama diri kita sendiri, hei jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Kalau waktu kita sedang dalam keadaan bimbang, hei jangan bimbang, Tuhan beserta dengan engkau. Nah, Daud berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, bless the Lord, oh my soul. Kita tahu semua bahwa Allah itu jauh lebih besar dari kita manusia. Dan bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang kecil ini bisa memberkati Allah yang jauh lebih besar daripada kita. Saya percaya when we bless Him, and when we honor Him, kita akan memberkati Tuhan dan akan menghormati Dia ketika kita memuji dan bersyukur dengan benar, saudaraku. Dan Daud mengerti bahwa penyembahan yang benar terjadi dari dalam hati manusia, dalam batin manusia. Bukan hanya dalam penampilan luar atau ekspresi lahiriah kita saja. Lalu ayat berikutnya dikatakan, masih ayat yang pertama, pujilah namanya yang kudus, hai segenap jiwaku. Di sini saudaraku dikatakan bahwa Daud mengerti bahwa penyembahan bukan hanya yang kelihatan seperti yang diberi, tetapi harus diberikan dengan sesungguhnya, sepenuh-penuhnya. Dikatakan, hai segenap jiwaku. Artinya seluruh batinnya kita, seluruh keberadaan kita, segenap perhatian kita, pikiran kita, saudaraku. Kita seringkali waktu kita beribadah, mungkin pikiran kita jalan-jalan ke kiri dan ke kanan. Kita mikirin mau makan apa, mau lunch di mana, saudaraku. Apakah jemuran sudah dimasukkan, apakah cucian sudah dimatikan, saudaraku, dan sebagainya, saudaraku. Demikian juga kita memberikan pikiran dan hati kita, segenap hati, bahkan segenap postur tubuh kita, posisi kita. Sekarang kita sedang online, saudaraku. Bagaimana posisi kita duduk? Apakah kita begitu santai? Saudaraku, tidak salahnya dengan santai, tapi perhatian kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap energi kita, kemampuan, kekuatan kita berikan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Daud berkata, pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Ada satu hamba Tuhan, James Montgomery Boyce, saudaraku, seorang Bible teacher di Amerika. Dia berkata, saudaraku, we come to church, but we leave our minds at home.
Kita datang ke gereja, tapi kita tinggalkan pikiran kita di rumah. We hear of God's grace, but our hearts has been hardened by a critical spirit. Kita mendengar tentang kasih karunia Allah, tapi hati kita sudah dikeraskan dengan roh yang mengkritik. Saudara yang terkasih, saya percaya Tuhan mengingatkan setiap kita pagi hari ini. Waktu kita beribadah, hari-hari ini kita beribadah online, saudaraku. Begitu banyak bisa terjadi kita distracted, kita begitu relax, kita begitu nyaman, saudaraku. Saking terlalu nyamannya, saudaraku, kita bisa lose perhatian kita kepada Tuhan. Dan kita bisa miss pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Pagi hari ini saya percaya saudara duduk dengan baik dan menyimak dengan baik. Amin. Ruang ibadah atau ibadah online hari-hari ini, saudaraku, itu kita perlu ingat waktu kita beribadah, kita tetap beribadah. Mungkin tempatnya berbeda, tetapi esensinya tidak pernah berbeda. Kita memberikan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Ruang ibadah bukanlah tempat seperti kafe. Bukanlah tempat untuk kita rileks, saudaraku. Tapi tempat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan seluruh keberadaan kita dan dedikasi kita kepada Dia. Maka waktu kita beribadah dengan cara yang demikian, dengan cara yang benar, maka ibadah kita akan diterima di hadapan Tuhan. Amin. Ayat yang kedua, saudaraku, dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara yang terkasih, di dalam pola puisi Ibrani, Daud ini memakai pengulangan untuk menekankan sesuatu. Lalu dia mengulang, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu adalah gaya puisi Ibrani, saudara. Lalu dia menambahkan hal yang penting setelah itu. Dikatakan, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Hal yang penting itu yaitu pujian kepada Allah harus diberikan untuk suatu alasan. Bukan hanya sebatas emosi kita saja atau ekspresi kita saja. Tapi kita memuji Tuhan karena ada alasannya, saudaraku. Seringkali orang memuji Tuhan, kenapa kamu memuji Tuhan? Ya saya sudah biasa aja memuji Tuhan. Sedikit-sedikit puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau orang tanya, kamu puji Tuhan untuk apa sih? Kebiasaan. Nah itu bukan seperti itu, saudaraku. Memuji Tuhan yang Daud maksudnya adalah kita punya sesuatu alasan. Why we praise Him. Lalu kita memuji anak kita. Saya memuji Kelem, kamu pintar ya, kamu baik karena kamu membantu Dedi cuci mobil. Amin. Kebaikan Tuhan yaitu adalah kita memberikan kealasan kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, aku memuji namamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan hal ini kepadaku. Kita mengingat-ingat kebaikannya, maka kita memberikan pujian kepada Dia. Amin. Pujian dan ucapan syukur kita akan menjadi segenap hati dan berbobot di hadapan Tuhan. Ketika kita ingat atas kebaikan Tuhan. Ketika kita ingat akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka kita boleh berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini aku boleh selesai bekerja. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperoleh makanan yang baik. Puji Tuhan, hari ini kami sehat dan tidak kurang satu apapun. Itu adalah pujian karena kita punya alasan untuk memuji Tuhan. Dan waktu kita mempunyai pujian seperti itu, kita memuji Tuhan dengan understanding. Bukan hanya kebiasaan, bukan karena otomatis. Segala yang otomatis itu, saudaraku, tidak ada artinya, saudaraku. Tapi waktu kita memuji Tuhan dengan suatu alasan yang jelas, dengan understanding, maka pujian kita akan berbobot dan bermakna di hadapan Tuhan. Karena ingat, Tuhan tidak mendengar dengan perkataan kita saja. Dia menguji hati manusia. Waktu kita mengingat apa yang Tuhan sudah berikan dan perbuat, yaitu pengampunannya, penebusannya, pertolongannya, pemulihannya, kesembuhannya, kemurahannya, mujizatnya, saudaraku, maka pujian itu pasti akan mengalir di dalam hati kita. Kalau saudara baca di ayat yang ke-10 dan ke-11, dikatakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku yang terkasih, kita mesti ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari segala dosa kita. Dan kita mesti selalu ingat sebagai orang percaya, kita mengingat kasih-Nya setiap hari.
Bukan hanya pada waktu ibadah, bukan hanya pada waktu hari Minggu, tapi kasih-Nya setiap hari. Kebaikan-Nya yang kita terima setiap hari di hadapan Tuhan. Maka pujian itu akan selalu keluar dalam kehidupan kita. Ada satu lagu, saudaraku. Lagu ini lagu yang sudah cukup lama. Bicara soal ingat kasih-Nya dan ingat kebaikan-Nya. Pada waktu kita selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka pujian itu tidak jauh dari hidup kita. Dan saya percaya pagi hari ini, saudaraku, saudara di sini bukan hanya untuk mendengar khotbah, tapi saudara di sini untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Dia, untuk mengalami Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan pagi hari ini, saudara. Mari ambil waktu beberapa detik ini, coba ingat-ingat kebaikan Tuhan hari ini dan sepanjang minggu ini saja. Pertolongannya kepada kehidupan saudara, ke dalam keluargamu. Mari kita katakan sama-sama, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku tak akan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Kau penuhkan, Kau penuhkan, Kau penuhkan hasratku. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Kau penuhkan, Kau penuhkan, Kau puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama, besar kasih Allah pada kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita ingat-ingat kebaikan Tuhan, maka pujian itu akan mengalir dengan sendirinya dari hati kita, saudaraku. Dan kita akan penuh dengan ucapan syukur. Waktu kita penuh dengan ucapan syukur, saudaraku, maka pujian kita itu akan menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia tahu persis bahwa kita mengucap syukur, kita mengerti bahwa atas semua kebaikan dan pertolongannya kepada kita.
Saudara yang terkasih, saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita hari ini di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kali ini saya mau saudara membaca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, saudaraku. Dan kata mu itu kita ganti dengan saya. Amin. Dikatakan jadi dia yang mengampuni kesalahanmu, kita ganti katamu itu menjadi saya. Saudara mengerti? Mari saudara siap semua. Di ayat yang ketiga sampai kelima kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ready? 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan saya, yang menyembuhkan segala penyakit saya. Dia yang menebus hidup saya dari lubang kubur, yang memahkotai saya dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat saya dengan kebaikan, sehingga masa muda saya menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Coba sekarang ambil waktu sebentar saja saudaraku, untuk saudara mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kira-kira sedikit atau banyak saudaraku? Saya percaya banyak saudaraku kesalahan kita dan dosa kita. Coba kita ingat-ingat sekarang saudara, pada waktu saudara disembuhkan dari penyakit saudara, dari kelemahan saudara. Pada waktu Tuhan menyembuhkan saudara. Coba sebentar ingat-ingat bagaimana pada waktu itu saudara diluputkan dari maut, dari kecelakaan, dari car accident, dari bahaya, hari-hari ini dari bencana COVID-19 saudaraku. Dan terlebih yang besar lagi atau yang terpenting, kita diselamatkan dari dosa maut, saudaraku. Dikatakan di Bible, dikatakan He is our kinsman. Dialah penebus hidup kita. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus adalah penyembuh tubuh dan jiwa kita. Penyakit jasmani, penyakit jiwani, saudaraku, seperti kekhawatiran, ketakutan, kecurigaan, saudaraku, iri hati terhadap orang lain, emosi terlalu sensitif, pikiran yang cenderung negatif, saudaraku, stres atau depresi, saudaraku. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan bukan hanya jiwa kita, tetapi tubuh kita, saudaraku. Dia dikatakan, Alkitab katakan, dia yang memuaskan hasrat dengan kebaikan. Hasratmu, keinginanmu, saudaraku. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan menyelamatkan saudara dari maut untuk membawa saudara ke dalam kehidupan yang dipuaskan secara utuh dan lengkap, saudaraku. Dia cuma bukan hanya menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan masuk surga, tapi dalam kehidupan kita saat ini di dunia, Dia mau memberikan kita kepuasan. Dan kepuasan ini berbeda dengan kepuasan rasa senang pada waktu kita dapat baju baru. Rasa senang pada waktu kita dapat mobil baru atau rumah baru, saudaraku. Atau kita rasa senang karena ada entertain, saudaraku. Misalnya habis nonton konser, saudaraku. Atau habis pergi berpergian holiday. Atau makan kuliner, saudaraku. Itu rasa senang, tapi kepuasan yang Tuhan berikan jauh lebih besar daripada itu, saudaraku. Tuhan mau memberikan kepuasan yang sesungguhnya. The true satisfaction. Dia mau memberikan bukan hanya true satisfaction, dia memberikan kuasa untuk menikmatinya. Apalah artinya kita memiliki banyak kalau kita tidak bisa menikmatinya? Apalah artinya, saudaraku, kita bisa makan ke restoran yang paling enak, tapi kita tidak bisa merasakan makanan itu, saudaraku. Tapi Tuhan mau memberikan kuasa bagi setiap kita untuk menikmatinya. Yang hasilnya adalah memberikan joy, strength dalam kehidupan kita, energi, sehingga kita seperti burung Raja Wali dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Dalam Mazmur 34 ayat yang pertama, Daud berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu." Bukan hanya waktu tertentu saja. Bukan pada waktu happy saja, saudaraku. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kalau saudara punya Alkitab, buku saudaraku, saudara bisa garis bawah atau lingkari. Kata tetap di dalam mulutku. Daud berkata, puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Bukan temporary, bukan kadang-kadang, bukan sekali-kali. Tapi tetap. Artinya pujian itu menjadi gaya hidup sehari-hari, saudaraku.
Bukan hanya 1 minggu sekali, bukan hanya pada waktu ibadah, tapi setiap hari, setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Bukan Coca-Cola, saudaraku, tapi pujian kepada Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan pembacaan ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-5. Ayat kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang ke-11 sampai ke-14, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-11 sampai ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat, aku ini adalah Yohanes. Maka aku melihat dan mendengar suara malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima pujian, kuasa, kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saya baca ayat ini, saudaraku, waktu pagi hari saya saat teduh. Waktu sampai saya baca perikop ini, tiba-tiba saya diliputi rasa kekaguman kepada Tuhan yang luar biasa. Saya diliputi dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat pada pagi itu, saudaraku. Dan saya bisa merasakan betapa Alkitab katakan, semua makhluk yang di bumi, di bawah bumi, di laut, dan semua yang di dalamnya, semua bersorak memuji-muji anak domba Allah yang hidup. Saya bergetar saat itu pagi itu, saudaraku. Saya tidak bisa melanjutkan lagi, saya berdoa dan saya menyembah Tuhan, saudaraku. Seperti semua keempat makhluk itu yang berkata amin, mereka tersungkur menyembah, saudaraku. Kalau saudara perhatikan, saudaraku, lalu Tuhan menyampaikan kebenaran ini. Dia ingatkan kepada saya, sorga itu adalah tempat pujian. Sorga itu adalah tempat pujian. Pujian itu adalah bahasa di sorga. Saudara yang terkasih, waktu one day kita sampai di sana, bahasa yang mereka pakai, saudaraku, adalah pujian-pujian siang dan malam kepada Allah kita yang luar biasa. Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara yang terkasih, cara yang terbaik untuk kita belajar memuji Tuhan dengan benar adalah dengan belajar bagaimana sorga memuji Dia. Sorga memuji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat dan takut, dengan kegentaran di hati mereka, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang sungguh-sungguh, yang dedikasi, yang penuh segenap hati. Seperti yang Daud katakan, dengan segenap jiwaku, segenap batinku, pujilah Tuhan. Karena Dia tahu, hanya pujian dengan segenap hatilah yang bisa menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Waktu kita memuji Tuhan dengan asal-asalan, pujian kita hanya sampai kepada atap plafon kita saja, saudaraku. Pujian kita hanya sampai kepada speaker ini, saudaraku. Tidak terhitung di hadapan Allah. Tapi pada pagi hari ini, saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbicara pujian setiap hari. Yang berbahasa pujian setiap hari. Setiap hari kita tidak lepas memuji Dia, menyembah Dia, saudaraku. Maukah saudara pagi hari ini memuji Dia dengan sungguh-sungguh? Saya tahu walaupun saudara melihat dengan layar yang kecil, saudaraku, dengan speaker yang kecil, saudaraku, dengan band yang full, dengan tidak suara sound system yang megah, saudaraku, dengan tidak setting yang begitu baik, saudaraku, yang sederhana. Dan saya percaya hari-hari ini kenapa Tuhan izinkan semua, saudara. Mungkin Tuhan izinkan supaya semua atribut dan aksesoris yang biasa kita terbiasa untuk menyembah Dia itu hilang, dan yang tersisa hanya yang paling penting, yaitu diri kita sendiri, batin kita, jiwa kita dan hati kita kepada Dia. Pada pagi hari ini, maukah saudara ambil waktu sungguh-sungguh, berikan hatimu dan jiwamu kepada Dia. Persembahkanlah pujianmu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berikanlah seluruh hatimu, pikiranmu kepada Dia, saudaraku.
Sama seperti keempat makhluk itu di hadapan tahta kasih karunia anak domba Allah. Tidak ada lain yang mereka kerjakan. Hati dan pikiran mereka terfokus dalam memuji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami kepada Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang kudus. Mari kita ambil waktu memuji Dia, saudaraku, dengan kata-kata sendiri. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang mulia. Engkau gunung batu kami. Engkau perlindungan kami. Engkau tempat perlindungan kami dan kota benteng kami. Engkaulah panji-panji kemenanganku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah gembalaku yang baik. Engkaulah Bapakku yang baik. Aku memuji Engkau Tuhan, karena kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Baru setiap pagi rahmat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Puji Dia saudaraku. Puji Dia dengan kata-kata-Mu sendiri. Puji Dia Tuhan dengan suara-Mu. Puji Dia dari hatimu yang terdalam pagi hari ini. Hai segenap jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya
Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. You are holy, holy God. Holy, holy. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Katakan tuh. Engkau ku sembah, Bapa mulia, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau ku sembah. Angkat suaramu. Engkau ku sembah, angkat hatimu. Engkau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Itulah doa kami pagi hari ini, Tuhan. Seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan kurang sehat, baik dalam keadaan berlebihan, baik dalam keadaan berkekurangan. Biarlah hati kami, Tuhan, selalu memuji-muji. Biarlah hati kami selalu menyembah Engkau, Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah melanggar janjinya. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Dia Allah yang kudus. Mari puji Dia setiap hari, saudara. Bersyukur atas kebaikannya. Maka Dia akan memuaskan setiap hasrat kita dengan semua kebaikan, kemurahan-Nya akan mengikuti setiap kehidupan kita sampai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan. Tuhan Yesus memberkati saudara pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hati dan memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Amin.